Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan rahmat yang telah diberikan kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita menuju jalan yang lurus dan terbebas dari kebodohan dan kejahiliaan. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 10 akan mempresentasikan tentang proses diagnostik pengembangan organisasi. Adapun nama-nama dari kelompok saya yaitu Wahyuni S, Sulfiana sebagai saya sendiri, dan Hisnawati. Pengertian dari diagnosis organisasi itu sendiri adalah suatu proses sistematis untuk memahami dan menjelaskan kondisi aktual suatu organisasi, termasuk permasalahan yang dihadapinya, kekuatan dan kelemahannya, tantangan yang dihadapinya, interaksi dengan lingkungannya, dan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap keberhasilan organisasi. Diawali dengan mempelajari simptom atau gejala yang dilihat atau dirasakan oleh anggota organisasi. Diagnosis organisasi selanjutnya memeriksa berbagai elemen dan interaksi di dalam organisasi, seperti struktur organisasi, sistem administrasi, prosedur kerja, sumber daya, interaksi anggota, kepemimpinan, budaya organisasi, dan berbagai aspek lainnya. Proses diagnosis dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi wilayah permasalahan tentatif. Kedua, pengumpulan data. Ketiga, analisa data. Dan keempat, umpan balik. Jelaslah bahwa diagnosis organisasi yang baik tidak hanya memberikan informasi yang tepat tentang hakikat organisasi klien, akan tetapi harus bermanfaat dalam merancang bangun dan memperkenalkan alternatif tindakan untuk memperbaiki situasi problematik yang dihadapi. Artinya, diagnosis yang dilakukan harus memperkuat pandangan tentang perlunya perubahan diwujudkan dan berbagai manfaat yang akan diperoleh apabila perubahan itu diwujudkan. Model-model diagnostik. Yang pertama, model analitikal. Model analitikal dikembangkan untuk mempelajari dan memahami permasalahan antara satuan kerja dengan melakukan secara teliti identifikasi wilayah permasalahan dalam pengembangan organisasi yang bersangkutan. Kedua, model kecenderungan perilaku kelompok. Model ini menyoroti kecenderungan para anggota suatu kelompok menampilkan perilaku tertentu. Model ini didasarkan pada hasil pemikiran George Homans yang sorotan perhatiannya terutama ditujukan pada interdependensi antara kelompok. 3. Model konsultasi manajemen. Terry Armstrong dan Walter sebagai konsultan telah mengembangkan suatu model diagnostik yang menganalisis 6 faktor utama dalam suatu organisasi. Yang pertama, perencanaan dasar. Kedua, praktik-praktik bisnis pada umumnya. 3. Iklan dan promosi. Keempat, riset pemasaran. Dan terakhir, sumber daya manusia. Menurut kedua konsultan tersebut, alangkah baiknya jika berbagai pertanyaan mendasar ditanyakan menyangkut setiap bidang untuk memperoleh indikasi tentang di mana letak permasalahan yang dihadapi oleh klien. 4. Model sosioteknikal. Model ini digunakan untuk menganalisis suatu organisasi sebagai suatu sistem sosioteknikal yang berinteraksi dengan lingkungan. 5. Model analisa bidang kesehatan. Model ini yang ide orisinilnya dikembangkan oleh Kurt Lewin adalah suatu teknik yang dapat digunakan untuk beraneka ragam kepentingan analisis. Teori ini didasarkan pada pendapat bahwa dalam setiap organisasi selalu ada kekuatan yang menghalangi suatu perubahan.
Proses pengumpulan data. Langkah pertama dan utama dalam pengumpulan data adalah mendefinisikan sasaran yang ingin dicapai melalui program perubahan yang akan dilakukan. Pemahaman yang tepat tentang berbagai sasaran ini sangat penting karena hanya dengan demikianlah dapat ditentukan informasi yang bagaimana dipandang sebagai informasi yang relevan. Dengan perkataan lain, apabila tujuan pengumpulan data tersebut tidak jelas, akan sulit untuk memilih metode pengumpulan yang paling tepat dan standar informasi yang bagaimana yang harus terpenuhi. Untuk memudahkan pelaksanaan tugasnya, seorang penyelenggara kegiatan perubahan organisasi biasanya memerlukan informasi dalam jumlah yang memungkinkannya melakukan diagnosa pendahulu. Berdasarkan diagnosis pendahuluan itu, ia lalu memutuskan informasi tambahan apa yang diperlukan untuk kepentingan verifikasi, sehingga hakikat permasalahan yang dihadapi dan kondisi yang mengakibatkannya dapat dikenali dengan jelas dan pasti. Langkah kedua dalam proses pengumpulan data ialah mengidentifikasikan variabel-variabel sentral yang terdapat dalam situasi yang dihadapi, seperti perpindahan pegawai, kinerja yang kurang memuaskan, dan lain sebagainya. Konsultan dan kliennya memutuskan secara bersama-sama faktor-faktor mana yang dianggap penting dan informasi tambahan apa yang masih diperlukan, agar masalah yang dihadapi oleh klien teridentifikasi dengan baik dan tepat. Biasanya dalam suatu organisasi terdapat sejumlah data yang terkumpul karena beroperasinya organisasi, seperti misalnya laporan produksi anggaran, rasio perpindahan pegawai, dan data-data lainnya yang dapat juga digunakan sebagai indikator tentang kemungkinan timbulnya permasalahan dalam organisasi. Langkah ketiga dalam pengumpulan data ialah memilih metode pengumpulan data apa yang akan digunakan. Mudah untuk memahami bahwa dalam suatu organisasi yang besar terdapat beraneka ragam dan jenis informasi, dan oleh karena itu terdapat pula berbagai cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkannya. Dapat dinyatakan secara aksiomatik bahwa tidak ada satupun teknik pengumpulan data yang cocok untuk semua kepentingan. Artinya pemilihan suatu teknik tertentu sangat tergantung pada hakikat permasalahan yang dihadapi. Yang jelas ialah bahwa metode apapun yang digunakan, metode tersebut harus merupakan metode yang sistematik. Artinya dengan menggunakan satu metode tertentu harus dapat dilakukan perbandingan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif antara berbagai unsur dalam organisasi. Tergantung pada kondisi klien, jenis dan mutu informasi yang diperlukan, penggunaan informasi yang terkumpul, berbagai instrumen lain yang dapat digunakan perlu pula dikenali dan digunakan peneliti perubahan organisasi. Misalnya, pendekatan sosiometrikal dapat digunakan apabila data yang dikumpulkan menyangkut kelompok-kelompok kerja dalam sistem klien. Metode ini yang merupakan hasil pemikiran Moreno, merupakan suatu cara memperoleh data kuantitatif tentang jaringan hubungan dalam berbagai kelompok, biasanya dengan memperhitungkan dimensi-dimensi tertentu yang ada relevansinya dengan upaya mewujudkan perubahan melalui perubahan organisasi. Keunggulan wawancara sebagai instrumen pengumpulan data ialah bahwa melalui penggunaan instrumen ini dapat diperoleh data yang hampir tidak mungkin diperoleh melalui cara-cara yang lain. Data yang bersifat subjektif seperti norma-norma, sikap dan nilai yang sulit diperoleh melalui observasi misalnya, dapat disimpulkan melalui wawancara yang efektif. Pada itu memang harus disadari bahwa wawancara bukannya tanpa kelemahan tertentu, seperti memerlukan waktu yang banyak, perlunya pewawancara menjalani pelatihan terlebih dahulu agar memiliki keterampilan yang diperlukan, bias atau penolakan yang diwawancarai, dan tidak mungkinnya dilakukan perbandingan data antara seorang responden. Untuk memberikan gambaran tentang penggunaan berbagai teknik pengumpulan data,
Berikut ini diberikan hasil suatu survei yang dilakukan oleh 3 orang konsultan, yaitu Burt, Clark, dan Kaufman sebagai berikut. Wawancara satu lawan. Satu adalah teknik yang paling banyak digunakan, yaitu oleh 85% pengguna. Kedua, observasi digunakan oleh 60% pengguna. Wawancara kelompok digunakan oleh 52% pengguna. Kuesioner digunakan oleh 45% pengguna, dan mempelajari dokumen yang ada dalam organisasi digunakan oleh 37% pengguna. Survei yang dilakukan juga menunjukkan bahwa para konsultan biasanya menggunakan beraneka ragam metode pengumpulan data. Setelah keputusan diambil tentang teknik pengumpulan data yang akan digunakan, kegiatan selanjutnya ialah pengumpulan data itu sendiri yang meliputi upaya rancang bangun, penggandaan dan distribusi data yang diperoleh serta pencatatan instrumen pengumpulan data